Berikut ini beberapa nama 9 Sanghyang yang berada di tanah Jawa. Mari kita simak bersama video ini hingga akhir supaya dapat jawaban lengkap. 1. Sanghyang Astadewa. Sanghyang Astadewa dipercayai sebagai pimpinan beberapa sanghyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun lalu. Pada zaman saat sebelum masuknya agama Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir. Dikisahkan Astadewa lakukan pertempuran dengan Syekh Subakir, karena dianggap membawa ajaran baru dan mengganggu ketenangan beberapa sanghyang atau alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita pertempuran itu berlangsung sepanjang 40 hari, dan pada akhirannya Astadewa membolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam, dengan persyaratan kesepakatan tertentu. Yaitu, satu di antaranya kesepakatan itu bisa ajaran Islam itu menyebar luas seluas-luasnya, namun agama atau keyakinan yang diyakini oleh Astadewa janganlah sampai dihilangkan di muka bumi, terutama tanah Jawa. Sanghyang Astadewa diketahui memiliki beberapa anak. Anak Sanghyang Astadewa mendapatkan gelar Rahyang. Salah satunya ialah Rahyang Jaya Manggala atau Joyo Monggolo dalam bahasa Jawa yang bersemayam di Gunung Lawu. Yang selanjutnya memiliki anak lagi yakni Rahyang Jaya Wisesa atau Rahyang Joyo Wiseso, yang mendiami alas Purwo di Banyuwangi. Selanjutnya ialah Rahyang Jaya Dharma atau diundang bahasa Jawanya Rahyang Joyo Dormo yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Jaya Darmo dipercayai sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran, mulai dari Linggawangi Raja Galuh Pakuan sampai ke beberapa anaknya Prabu Siliwangi sampai keturunannya dari Nyi Subang Larang. 2. Sanghyang Baruna. Sanghyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul ialah penguasa lautan pantai selatan yang berbentuk naga. Ratu Pantai Kidul dengan Nyai Roro Kidul itu berbeda. Sanghyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan benar-benar kuat pengaruhnya pada kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa zaman dulu dan membuat dinasti di tanah Jawa. Anak dari Sanghyang Baruna ialah Maheswari Sansandoro ataupun lebih dikenal dalam masyarakat dengan panggilan Nyai Blorong. Sanghyang Baruna memiliki anak angkat. Mitos yang tersebar dalam masyarakat yang disebutkan Dewi Lanjar yang memiliki pekerjaan menjaga pantai utara Pulau Jawa. Tetapi ada yang mengatakan jika Dewi Lanjar itu ialah seorang lelaki yang namanya Pondoworo. 3. Sanghyang Lodaya. Sanghyang Lodaya mempunyai nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diagra. Beliau memiliki keilmuan macan atau menguasai komponen api bila dengan bahasa Sundanya yakni maung. Sebelumnya Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha, yakni gunung paling tua di tanah Jawa. Di suatu cerita datanglah pasukan Laut Merah yang dipimpin oleh Hashim Bahadur, pasukan jin muslim di tanah Jawa yang mendiami di ujung kulon sekitar Gunung Krakatau, Jawa Barat. Beberapa sanghyang Pulau Jawa merasa terganggu oleh pasukan Syekh Hashim Bahadur. Lalu Astadewa menunjuk Sanghyang Lodaya untuk menyingkirkan pasukannya Syekh Hashim Bahadur yang berada di ujung kulon. Pada akhirnya terjadi peperangan dan pertempuran 1 lawan 1 antara Sanghyang Lodaya dengan Syekh Hashim Bahadur persisnya di ujung kulon. Pada waktu itu Sanghyang Lodaya tidak mau ada keterlibatan dari beberapa sanghyang lain dan pasukannya. Sanghyang Lodaya memilih untuk tanding 1 lawan 1 sama Syekh Hashim Bahadur. Pada pertarungan itu dikisahkan Pangeran Lodaya keluarkan semua pusaka-pusaka andalannya untuk serang Syekh Hashim Bahadur. Namun, tidak ada satu juga yang menembus ke Syekh Hashim Bahadur sebagai panglima dari Laut Merah, dan saat itu juga Syekh Hashim Bahadur ambil sebuah kayu stigi. Kayu stigi itu digunakan oleh wali untuk membikin tasbih. Dipukulkanlah ke Pangeran Lodaya dan mengenai tubuhnya sekitar 7 kali, dan pada waktu itu Pangeran Lodaya roboh. Saat itu Sanghyang Lodaya langsung ditarik oleh Jaya Wisesa atau anaknya Astadewa dan dibawa ke Gunung Patuha untuk disembuhkan dan dirawat. Dari kejadian itu Sanghyang Lodaya sembunyi-sembunyi ke ujung kulon dan beragama Islam. Mengetahui sudah muslimnya Pangeran Lodaya membuat beberapa sanghyang murka, dan pada akhirnya Sanghyang Astadewa mengutus Sanghyang Braja Dharma untuk menyingkirkan Sanghyang Lodaya di Gunung Patuha, karena dipandang telah berbeda ajaran.
Karena hal itu terjadi pertempuran di antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Brajadharma penguasa petir dari Gunung Galunggung. Pertempuran di antara mereka benar-benar hebat hingga memporak-porandakan sekitaran hingga membuat Gunung Patuha meledak pada abad ke-9 kurang lebihnya. Untuk menghindar dari konflik yang terlalu lama, pada akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi tinggalkan Gunung Patuha. Dalam perpindahannya Sang Hyang Lodaya sebelumnya sempat ada di Gunung Sancang, tetapi pada akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Ciremai. Sang Hyang Lodaya sendiri ialah pimpinan pasukan Maung dan jadi panglima perang gaib dari barisan Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. 4. Sang Hyang Brajadharma. Sang Hyang Brajadharma adalah Sang Hyang yang mempunyai keilmuan yang mengendalikan petir yang bersemayam di Gunung Galunggung Tasikmalaya, dan menaungi kebataraan atau keresian di Gunung Galunggung yang pada akhirnya beralih menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Brajadharma yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jaya Dharma anaknya Astadewa yang dipercayakan sejak dari lahir oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Nagaswara. Sang Hyang Agi Bagaswara yang mempunyai keilmuan unsur api pembikin senjata atau pusaka gaib. Sang Hyang Agni semakin banyak bersemayam di Gunung Raung. 6. Sang Hyang Antari Kusuma. Sang Hyang Antari Kusuma ada di Gunung Bromo, dan memiliki anak yaitu Panca atau warga lebih mengenal sebagai Eyang Sapu Angin yang jaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya dulunya seringkali ada di Gunung Rawu, yang memiliki keilmuan Wanarayuda kera atau monyet. Untuk tingkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya lakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena tidak mau menjumpai manusia, cuma anaknya yang selalu aktif dan berhubungan sama manusia yakni Eyang Sapu Angin. 9. Sang Hyang Surya Divaseka. Sang Hyang Surya Divaseka sama sesuai namanya memiliki keilmuan unsur matahari tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Demikianlah sepintas pembahasan terkait mengenai 9 Sang Hyang yang berkuasa di tanah Jawa selama beratus-ratus tahun.